Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm fil yawmil ma'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini, untuk melaksanakan daripada ibadah puasa, untuk melaksanakan daripada sholat berjamaah, dan bersama-sama kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada waktu ini, di hari-hari ini, layaknya bagi kita semuanya untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Karena di waktu-waktu inilah Allah Ta'ala melimpahkan ampunannya, karunia-Nya dan anugerahnya kepada kita semuanya, terutama dengan adanya malam Lailatul Qadar, yang mana malam ini adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan malam ini hanya dikhususkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana apabila seseorang mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar ini, maka mereka pasti akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala, pasti akan diterima amal-amalnya oleh Allah Ta'ala. Maka mari kita hadang malam Lailatul Qadar dengan kita memperbanyak berzikir kepada Allah, melaksanakan daripada sholat-sholat sunnah, memperbanyak tilawah Al-Quran, dan semakin kencang kita tilawah Al-Qurannya di malam-malam terakhir daripada bulan Ramadan ini. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana sebelumnya itu sudah dijelaskan ya, mengenai bagaimana kita selayaknya untuk bergembira karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa, bertemu di bulan Ramadan ini. Dan selayaknya pula kita untuk mengikuti jejak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang lebih mengetahui tentang perihal Allah Ta'ala. Beliaulah yang lebih mengetahui bagaimana luasnya rahmat Allah, bagaimana luasnya daripada pengampunan Allah Ta'ala. Dan beliaulah yang lebih berhusnudzon, yang memiliki prasangka yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau adalah orang yang paling jujur, paling sidik terhadap Allah Ta'ala. Maka dari itu ikutilah jejak Nabi Muhammad, ikutilah langkah-langkah Nabi Muhammad. Dan begitu juga kita selayaknya untuk mengikuti daripada langkah-langkah orang-orang solihin, para aulia Allah, yang mana mereka berjalan di atas daripada jalan yang telah dijalani oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita hidup di dunia ini, itu pasti ada cobaannya, pasti ada rintangannya, pasti terkadang susah, terkadang senang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memerintahkan kita, Rasulullah pun juga memberikan pelajaran kepada kita, meski bagaimanapun, apapun keadaanmu, tetaplah kalian untuk memperbanyak syukur kepada Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala. Maka oleh karena itulah selayaknya bagi kita untuk meniru bagaimana jejak Nabi Muhammad dan jejak para sahabatnya. Meskipun kita sedang mengalami, mungkin ada di antara kita yang sakit, akan tetapi jangan sampai kita mengatakan dengan perkataan aduh sakit atau lain sebagainya. Akan tetapi ucapkan alhamdulillah ala kulli hal, tetap memuji Allah Ta'ala, tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala. Coba kita lihat bagaimana kisah daripada Abu Kilabah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup sampai berusia 100 tahun kira-kira. Dan beliau hidup ada di masa kekhalifahan para khulafaur rasyidin. Ketika sedang terjadi ekspansi Islam, maka kemudian beliau melanjutkan usia tuanya ada di negeri Mesir. Kisah ini diceritakan oleh Abdullah bin Muhammad, salah seorang tabi'in, yang mana saat itu beliau merupakan seorang prajurit Islam. Dan beliau diberi tugas untuk mengawasi daerah pesisir pantai yang ada di negara Mesir.
Maka ketika dia menyisiri daripada pantai tersebut, maka kemudian dia melihat ada sebuah rumah kecil, gubuk kecil yang ada di pinggir pantai di negeri Mesir itu. Maka ketika dia mendekati daripada gubuk tersebut, ternyata didapati di dalamnya ada orang yang sudah sangat tua sekali umurnya. Tangannya buntung, kakinya buntung, penglihatannya sudah pudar, pendengarannya tidak bisa mendengar dengan baik. Namun dia masih diberi oleh Allah Ta'ala lisan yang masih bisa berbicara. Maka mendekatlah ini Abdullah bin Muhammad ini ke dalam rumah tersebut. Ketika mendekati rumah ini, maka kemudian beliau mendengar orang tua ini sedang berzikir kepada Allah Ta'ala dengan ucapan Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matika allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku agar aku bisa memujimu, sehingga aku bisa menunaikan rasa syukurku terhadapmu atas kenikmatan-kenikmatan yang telah engkau berikan kepada aku. Dan engkau sungguh telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang telah engkau ciptakan. Meskipun orang tua ini sudah penglihatannya pudar, pendengarannya sudah tidak baik, kakinya buntung, tangannya buntung, dan tidak bisa melakukan apapun, tetap dia berzikir kepada Allah Ta'ala, bersyukur kepada Allah Ta'ala atas apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya. Maka terkejutlah ini Abdullah bin Muhammad, lalu mendekat ke rumah ini dan bertanya kepada si lelaki tua ini, wahai orang tua, apa yang engkau syukurkan? Nikmat apa yang telah engkau puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan engkau tidak memiliki tangan, kaki, penglihatanmu pudar, pendengaranmu juga tidak baik. Maka lelaki tua ini mengatakan, wahai anak muda, diamlah engkau. Apakah engkau tidak melihat bahwasannya Allah Ta'ala memberiku kenikmatan berupa kehidupan yang mana sebelumnya dari ketiadaan menjadi ada? Bukankah engkau melihat Allah Ta'ala telah memberikan kepada aku nikmat berupa kenikmatan Islam, kenikmatan iman? Bukankah engkau melihat bahwasannya Allah Ta'ala masih memberikan kepada aku nikmat lisan, sehingga aku bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala, masih bisa berzikir kepada Allah Ta'ala, dan bisa mengungkapkan segala keinginanku? Maka kemudian Abdullah bin Muhammad terkejut dengan apa yang diucapkan oleh lelaki tua ini. Dan karena merasa iba, dia ingin membantu lelaki tua ini. Ada apa yang bisa aku bantu? Aku ingin membantu engkau dengan apapun yang engkau minta. Maka lelaki tua ini mengatakan, wahai anak muda, sesungguhnya aku masih diberi nikmat oleh Allah Ta'ala berupa anak yang bisa membantuku. Anakku masih berusia 14 tahun. Dia setiap hari yang mengurusi diriku. Apabila aku ingin mengambil air wudhu, maka dia yang mewudhukan aku. Apabila aku lapar, aku haus, dialah yang memberi makan dan minum aku. Akan tetapi selama 3 hari anakku tidak kembali, dan aku mengkhawatirkannya. Kalau engkau mampu, aku ingin supaya engkau mencarikan anakku, karena aku sudah mengkhawatirkannya saat ini. Baik, akan aku cari anakmu. Maka Abdullah bin Muhammad kemudian melanjutkan daripada perjalanannya, mencari daripada anak dari lelaki tua ini. Sampai suatu ketika dia melewati, ada di balik batu, ada mayat yang ternyata tersungkur di situ. Dan ternyata sesuai dengan deskripsi daripada lelaki tua ini, anak yang masih berusia 14 tahun. Dan ternyata didapati anak ini sudah ditikam oleh binatang buas, dan tubuhnya sedang dimakan oleh gagak, oleh binatang gagak. Maka kemudian bingung, apa yang harus aku sampaikan kepada lelaki tua tadi? Sedangkan anaknya yang satu-satunya harapan sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala. Maka berpikir sejenak, ya sudah, aku sampaikan saja apa adanya. Maka datanglah Abdullah bin Muhammad menuju ke lelaki tua ini dan mengatakan, wahai orang tua, wahai syekh, apakah engkau pernah mendengar kisah Nabi Allah Ayub alaihi salam? Iya, aku mengetahuinya. Apakah engkau mengetahui bahwasannya Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hartanya, dengan kefakirannya? Iya, benar. Lalu apa yang diucapkan oleh Nabi Ayub? Bagaimana sikapnya? Dia tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala, bersabar dan memuji Allah Ta'ala. Wahai lelaki tua, wahai syekh, apakah engkau mengetahui bahwasannya Nabi Allah Ayub alaihi salam diuji oleh Allah Ta'ala dengan penyakit yang dideritanya? Iya, benar.
Lalu apa? Bagaimana sikapnya? Dia tetap bersyukur, bersabar dan memuji Allah Ta'ala. Wahai lelaki tua, wahai syekh, apakah engkau mendengar bahwa Nabi Ayub diuji pula oleh Allah Ta'ala dengan ditinggalkannya daripada anak-anaknya? Benar. Lalu bagaimana sikapnya? Dia tetap bersyukur, bersabar dan memuji Allah Ta'ala. Wahai syekh, wahai lelaki tua, saat ini aku mengabarkan kepada engkau bahwasannya anakmu yang berusia 14 tahun itu sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala. Aku menemukan tubuhnya telah dimakan oleh binatang buas. Mendengar daripada berita ini, apa jawaban daripada sang syekh ini, lelaki tua ini? Dia menjawab, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada aku anak keturunan yang tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala, yang muslim, sehingga tidak menyisakan daripada anak keturunanku ke dalam neraka Allah Ta'ala. Kemudian lelaki tua ini menghembuskan nafas yang panjang dan kemudian beliau pun meninggal dunia. Maka Abdullah bin Muhammad melihat peristiwa ini, melihat kejadian ini, beliau terjatuh menangis melihat kejadian yang luar biasa ini. Dan beliau bingung apa yang harus dilakukannya. Maka beliau membuka daripada pakaiannya, membuka jubahnya, dan kemudian ditutuplah jasad daripada lelaki tua ini dengan pakaiannya. Kemudian tiba-tiba ada 4 orang penunggang kuda yang mana merupakan kawan daripada Abdullah bin Muhammad. Lalu ditanya, apa yang sedang engkau lakukan di sini wahai Abdullah? Kemudian Abdullah pun menceritakan apa yang beliau alami pada saat itu. Maka kemudian mungkin di antara kalian ada yang mengenali siapa lelaki tua ini. Maka coba bukalah pakaian tersebut, bukalah daripada penutup kepala si lelaki tua ini. Maka dibukalah oleh Abdullah bin Muhammad dan keempat-empat kawannya ini semuanya mencium kening daripada lelaki tua itu dan mencium kedua tangannya. Lalu Abdullah mengatakan, apakah kalian mengenali siapa lelaki tua ini? Iya, kami kenal. Ini adalah Abu Kilabah, salah seorang sahabat Nabi SAW dan merupakan kawan dekat daripada Ibnu Abbas. Maka kemudian keempat-empatnya dan juga Abdullah bin Muhammad kemudian mengurus jenazahnya dan kemudian memandikannya, mengkafaninya dan kemudian menguburkannya. Berapa lama kemudian Abdullah bin Muhammad kemudian tertidur karena lelah. Lalu kemudian dalam tidurnya beliau bermimpi dan di dalam mimpinya beliau menyaksikan bahwasannya Abu Kilabah saat ini sedang berada di taman daripada taman-taman surga dengan mengenakan 2 pakaian yang terbuat dari sutra. Sambil kemudian Abu Kilabah mengucapkan dalam ucapannya, Salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbaddar. Salamun alaikum, keselamatan bagi kalian dengan masuk ke dalam surga karena kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kesudahan ini. Maka kemudian Abdullah bertanya, bukankah engkau adalah lelaki tua yang baru saja aku temui tadi? Iya, benar. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada dirimu? Sesungguhnya Allah ta'ala telah menyediakan kepada aku derajat-derajat yang tinggi karena kesabaranku dan rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah ta'ala, maka inilah pelajaran yang sangat penting dari Abu Kilabah, yang mana bagaimanapun keadaannya, apapun bagaimanapun apa yang setelah Allah ta'ala berikan kepadanya, meskipun kita mungkin memandangnya kecil, memandangnya sedikit, akan tetapi tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala. Meskipun kita memandangnya jauh di bawah daripada kenikmatan yang diberikan Allah Ta'ala kepada teman-teman kita atau kawan-kawan kita yang lainnya, maka tetap ia bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Karena dengan dunia ini dalam suatu ucapan disebutkan bahwasannya ad-dunya darul amal. Dunia ini adalah tempatnya beramal. Jangan kita mencari daripada jaza di dunia ini. Jangan minta balasan apapun. Jangan minta pemberian apapun ketika kita hidup di dunia ini. Karena inilah tempatnya kita untuk mengamalkan dengan amalan sebanyak-banyaknya. Wal akhiratu darul jaza. Sedangkan akhirat itu adalah tempatnya kita mendapatkan balasan kita. Maka kita hidup di dunia ini jangan mencari pemberian apapun, jangan mencari pembalasan apapun dari Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya semua yang sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala ada di alam akhirat. Sehingga apabila kita hanya terfokus saja untuk kita beribadah kepada Allah Ta'ala, mengharapkan supaya amal-amal kita terkabulkan oleh Allah Ta'ala, maka Allah niscaya akan menyiapkan kepada kita semuanya
derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala dan tempat yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Faya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka kemudian di dalam kitab daripada Risalatul Mudzakarah ini disebutkan bahwasannya kathurat lidzalika sawarif minat ta'at. Terkadang kita hidup di dunia ini memang banyak penghalangnya daripada ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, banyak daripada rintangan-rintangannya yang mana kemudian menghalangi kita untuk berdakwah di jalan Allah Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Akan tetapi ada 4 faktor yang disebutkan oleh Imam Haddad di sini, 4 faktor yang menyebabkan seseorang itu jauh dari Allah Ta'ala. 4 faktor yang menyebabkan bahwasannya seseorang itu jauh dari taat kepada Allah Ta'ala. Yaitu yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Sesungguhnya kebodohan di sini maksudnya apa? Bukan kebodohan dari kekurangan ilmu. Memang itu termasuk dari antara salah satunya. Akan tetapi kebodohan yang lebih bodoh daripada ketidakpunyaan ilmu adalah orang yang sudah memiliki ilmunya, sudah mengetahui bahwasannya Allah Ta'ala telah memberikan perintah dan larangan-larangannya, akan tetapi dia tetap menjalankannya. Seperti seseorang yang ketika dia berjalan dan melihat ada kawat yang bertulisan awas tegangan tinggi, maka kemudian apabila orang yang anak kecil memegang kawat tersebut, maka kemudian wajar karena ini adalah anak kecil yang belum tamyiz, atau orang yang tidak bisa membaca, atau orang yang mungkin buta. Akan tetapi ada orang yang bisa melihat, bisa membaca, mengetahui ada tulisan awas tegangan tinggi, akan tetapi dia tetap memegangnya. Maka inilah yang orang yang paling bodoh, yang jauh lebih bodoh daripada orang yang tidak mengetahui apapun. Itulah yang pertama adalah al-jahal. Kemudian yang kedua adalah dha'ful iman, kelemahan iman seseorang, lemahnya iman. Kemudian yang ketiga adalah angan-angan yang kosong. Lalu yang keempat aklul harami wa syubhat, makan yang haram dan makan yang syubhat. Inilah 4 hal yang menyebabkan seorang hamba itu malas menjalankan taat kepada Allah Ta'ala, untuk enggan untuk menjalankan daripada perintah Allah, menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini memberikan kepada kita semuanya pengampunan Allah Ta'ala, memberikan kepada kita semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan setelah daripada bulan Ramadan ini, mendapatkan kemuliaan berupa malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri usaha kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul